Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan materi kita di kuliah Text Analytics. Kali ini kita akan membahas tentang text preprocessing. Nah, secara definisi, text preprocessing merupakan suatu proses dalam mengkonversi suatu data teks mentah ke dalam bentuk yang lebih baik secara linguistik sehingga hasil yang diperoleh itu akan memiliki makna ya dalam bentuk unit-unit yang terkecil, bisa dalam bentuk karakter, bisa dalam bentuk kata dan sebagainya. Ini salah satu contoh bentuk preprocessing. Kita misalnya memiliki data mentah seperti ini yang mana setelah di preprocessing data bersihnya berubah menjadi seperti yang ada di bagian kanan. Nah, perbedaannya apa? Kalau di sini mungkin kita lihat ada beberapa kata yang secara makna kurang memiliki kontribusi di dalam merepresentasikan apa konten dari teks ini. Akan tetapi setelah dilakukan preprocessing di bagian kanan kita dapat melihat kata-kata kunci yang memberikan makna atau kontribusi terhadap suatu data teks yang kita miliki di sini. Kita lihat di sini ada angin, pohon dan seterusnya. Nah, ini lebih merepresentasikan apa yang menjadi pembicaraan dari kumpulan teks yang kita miliki. Nah, kenapa text preprocessing dilakukan? Ada beberapa alasan di sini. Secara dunia nyata kita menemukan data itu ada beberapa sifatnya, ada noisy, ada missing, ada inconsistent. Oke, saking banyaknya data ya, ini mengakibatkan beberapa hal seperti noisy, missing, dan inconsistent. Kita akan bahas lebih detail setelahnya. Nah, apalagi ketika kita menggunakan data dari sosial media ataupun data percakapan sehari-hari, data pesan singkat dan sebagainya. Kita lihat ya, di sosial media ini datanya sangat besar, sangat banyak. Hampir setiap detik orang pasti posting sesuatu, hampir setiap menit juga. Tentunya itu ada akibatnya, yaitu noisy, kemudian unstructured. Noisy misalnya apa ya? Kita lihat nanti data itu, teks itu ada gangguan-gangguan, misalnya bentuknya adalah campuran antara huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka yang disisipkan di antara huruf dan sebagainya, kemudian tidak terstruktur. Nah, tidak terstruktur ini direpresentasikan dalam beberapa format ya, karena orang itu menulisnya berbeda-beda tentunya. Contohnya misalnya kata yang disingkat, tentunya setiap orang akan menulis dengan gayanya masing-masing. Semisal kata yang gitu ya, kata yang itu ketika kita tulis dengan ada yang ditulis disingkat, ada yang tidak disingkat pun caranya berbeda-beda, ada yang YNG, ada yang YG dan sebagainya. Kemudian juga kenapa preprocessing ya, kita temukan di situ ada typographic error, ada salah penulisan di situ, ada misalnya huruf yang kurang atau huruf yang berlebih gitu ya. Semisal ada huruf U dan I mungkin sering tertukar, kemudian juga ada slang word, atau juga kadang-kadang orang itu menulis dengan gaya yang berlebihan sehingga ada huruf yang diulang-ulang berkali-kali. Semisal menulis halo, O-nya banyak sekali, kemudian hore, E-nya ditulis 5 huruf dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba bahas beberapa preprocessing teknik yang biasa dilakukan di dalam pengolahan bahasa alami. Yang pertama adalah tokenization, kemudian case folding, ada stemming and lemmatization, normalization, stop word removal. Dan juga ada nanti beberapa teknik yang lain yang akan kita bahas di akhir slide. Yang pertama adalah tokenization. Tokenization itu merupakan proses dalam memecah sekumpulan teks ke dalam beberapa bagian kecil, dan bagian itu bisa berupa bentuk kata, frase, simbol, atau huruf mungkin, atau elemen-elemen yang di situ memiliki makna, yang mana masing-masing bagian itu disebut dengan token. Kemudian tipe tokenization di sini kita akan bahas dua hal. Yang pertama adalah word tokenization, yang kedua adalah sentence tokenization. Untuk word tokenization contohnya seperti ini, kita memiliki kalimat misalnya this is a test that isn't so simple, kemudian ada titik 2, kemudian ada 1.23, kemudian ada titik di sini. Maka setiap bagian ini, this is a test, setiap kata ini dikatakan sebuah
token ya. Ini satu token. Nah, namun demikian kita menemukan beberapa isu di sini. Tentu teman-teman bisa lihat di sini dalam bahasa Inggris terutama ada bentuk Finlands gini. Apakah dia akan dipisah antara Finland dan huruf S-nya, kemudian juga what are, I am, isn't, dan seterusnya. Kemudian ada merek seperti ini, Hewlett Packard, apakah dia dipisah atau digabung. Kemudian juga ada frase nama kota, San Francisco. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kita menemukan rumah sakit, ya kan. Tentunya akan ada perbedaan makna ketika kita menganggap rumah itu token tersendiri, sakit itu token sendiri, dibandingkan dengan token rumah sakit ketika kita gabungkan. Kemudian juga isu yang terakhir adalah isu terkait dengan gelar akademik dan sebagainya. Nah, bagaimana mengovercome atau menangani masalah ini ya nanti tergantung kasus per kasus, kebutuhannya seperti apa. Kemudian juga ada isu tokenization di dalam bahasa. Yang pertama dalam bahasa Perancis seperti ini contohnya. Kemudian juga dalam bahasa Jerman yang mana ini tidak ada spasi. Kemudian juga di dalam bahasa China, bahasa Jepang, atau mungkin bahasa Arab ya. Nah, ini bagaimana kita mengidentifikasi masing-masing tokennya gitu ya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian tokenization yang kedua adalah sentence tokenization. Nah, di sini bahasa lainnya adalah sentence splitting, di mana kita akan membagi sebuah kumpulan teks, kumpulan kalimat menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk sentence atau kalimat. Nah, cara mengidentifikasinya sangat mudah sebetulnya. Ketika kita melihat tanda titik, kemudian tanda baca, tanda tanya, atau tanda seru, maka kalimat atau kata yang berada di setelah tanda-tanda tersebut merupakan kalimat yang baru gitu ya. Akan tetapi ini bukan masalah yang sederhana, karena kita kadang-kadang juga menemukan bentuk-bentuk seperti ini. Di dalam bahasa Inggris misalnya ada Mister titik dan seterusnya, kemudian ada gelar doktor titik dan seterusnya. Tentunya setelah kata setelah Mister atau kata setelah doktor itu bukan kalimat baru, akan tetapi masih dalam satu kalimat. Kemudian ketika kita menemukan angka seperti ini 4.5 atau 4,5 di sini, maka ini 0,5 ya, angka 5 setelah titik ini bukan kalimat baru. Nah, ini tantangan di dalam melakukan tokenisasi. Ini contohnya ketika kita memiliki sebuah paragraf kemudian dia jadi sebagai jadi inputnya. Nah, ketika kita lakukan sentence splitting, maka kalimatnya akan dipisahkan masing-masing. Ya, tentunya ini sangat sederhana ya. Kita juga kalau pakai Python kita tinggal menggunakan library saja. Kemudian yang selanjutnya ada case folding. Case folding ini apa? Case folding ini tujuannya adalah menyeragamkan menyeragamkan bentuk atau menyeragamkan huruf ya dari kalimat atau kata-kata yang kita miliki. Nah, biasanya sih bisa kita pilih semua huruf dijadikan huruf kecil atau mungkin dijadikan huruf besar. Tapi mayoritas orang itu menggunakan case folding untuk mengecilkan huruf atau lowercase. Namun juga kita memiliki isu di sini ya. Ada seperti ini, kemudian misalnya ada kata US, United States versus us yang berarti kita. Ini mungkin kalau di case folding nanti juga akan bias atau membingungkan. Lalu ada stemming. Di sini stemming didefinisikan sebagai proses konversi kata ke dalam bentuk yang dasar atau bentuk akarnya. Di mana proses stemming ini melakukan melakukan pencarian akar kata dengan membuang awalan ataupun akhiran. Baik, di sini contohnya di dalam bahasa Inggris ada automatic, automation, automate dan seterusnya. Ini di stemming ya, kemudian hasilnya adalah automate. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita menemukan kalimat misalnya mengambil, mengambilkan, pengambilan, maka ketika di stemming itu hasilnya adalah ambil. Oke, ini contoh dari stemming ya. For example dan seterusnya ini kalau di stemming hasilnya seperti ini. Mungkin nanti teman-teman akan lihat kok ada kata-kata yang di situ tidak ada di dalam kamus ya. Nah, ini intinya ada perbedaan nanti di sini. Kita lihat setelahnya. Oke, nanti di setelahnya ada namanya lemmatization. Kalau lemmatization itu kita mencarikan akar kata, tapi hasil akar katanya itu kita temukan di dalam kamus. Kalau stemming nggak harus di dalam kamus. Baik, ini beberapa algoritma stemming yang bisa kita gunakan. Ada Snowball, Lovins, Porter untuk bahasa Inggris, kemudian di bahasa Indonesia ada Nazif Adriani, ada Porter,
dan sebagainya. Kalau di Indonesia saya kira yang Nazif Adrian ini cukup bagus kalau teman-teman mau pakai. Code-nya ada di dalam PHP, kemudian kalau di Python ada library namanya Sastrawi yang kita bisa pakai. Oke, nah kita bahas di sini lemmatization. Kalau stemming tadi tidak peduli ya, setelah hasil stemming awalan akhiran dibuang itu nggak ada di dalam kamus nggak apa-apa. Tapi di sini di lemmatization ini kita convert suatu kata ya, ke dalam bentuk yang ada di kamus. Sehingga nanti pastinya hasil dari lemmatization itu adalah lemma. Kemudian lemma itu hasilnya pasti ada di dalam kamus gitu, tidak sembarangan. Jadi ini bentuk base-nya. Kalau di dalam bahasa Inggris ada am, are, is, itu semua di ketika di lemma bentuknya jadi be, car ini dan seterusnya menjadi car. Oke, ini ada perbandingan antara stemming versus lemmatization. Iya, tujuannya sama ya, secara similarity atau secara kesamaan dua hal ini adalah sama gitu ya, sama-sama mereduce memotong, mencari bentuk dasar dari suatu kata ya, akar suatu kata. Akan tetapi nanti kalau kita lihat lebih dalam ya, ada beberapa perbedaan di sini yang kita bisa lihat. Kalau stemming itu hasilnya adalah dilakukan oleh stemmers ya kan. Kemudian di sini menghasilkan katanya namanya stem, hasil stemmingnya. Kalau lemmatization itu lemmatizer, kalau hasilnya adalah lemma. Kemudian di sini kalau di stemming kata am dalam bahasa Inggris ya, tetap am, akan tetapi di lemmatization dia berubah menjadi be. Kemudian di sini the going jadinya the going di sini tetap the going karena going di dalam kamus itu sudah ada. Kemudian having jadi have tanpa e, kemudian di sini having jadi have dengan e. Nah, kita lihat di sini hasilnya di lemmatization ini hasilnya mengikut apa yang ada atau yang terdapat di dalam kamus gitu ya. Kalau di stemming ini ya simple, kita pattern based, akan tetapi di lemmatization ini butuh apa namanya dictionary. Kemudian ini ada beberapa algoritmanya. Oke, selanjutnya kita lihat ada proses namanya normalization. Jadi normalization ini adalah proses apa namanya bentuk normalisasi ya, yang mengkonversi sebuah kata, sebuah token menjadi bentuk yang normal gitu ya. Contohnya di sini kita seragamkan semua ya. Intinya ada kesepakatan dalam satu korpus kita, dalam satu teks kita, semua sepakat bentuknya seperti ini gitu. Nah, ini kita lihat misalnya ada USA. Kita mau pakai aturan yang mana nih? Kita mau standarkan di data kita u titik ya, u.s.a. atau USA tanpa dot. Kemudian juga nanti di dalam normalization ini berlaku juga lexical normalization, di mana kita menormalisasi kata-kata yang ada di dalam data teks kita. Misalnya kata-kata yang tadinya ada huruf besarnya kita hurufkan kecil semua gitu ya. Kemudian di sini ada yang disingkat, kita normalkan menjadi kata yang sesuai dengan bahasa baku. Kemudian yang digabung dengan huruf, dengan angka, kita konversi menjadi kata yang sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi di normalisasi ini kecenderungannya adalah bagaimana kita mengubah suatu kata yang secara struktur itu tidak terstruktur atau tidak baku menjadi bentuk yang lebih baku sesuai dengan kaidah bahasa atau mungkin sesuai dengan apa yang ada di kamus. Selanjutnya kita bisa membahas tentang stop word removal. Stop word removal ini adalah proses membuang kata-kata yang secara frekuensi kemunculannya cukup tinggi akan tetapi dia useless atau secara kontribusi dia kurang dapat merepresentasikan isi atau konteks dari teks kita. Seperti yang sudah disampaikan di ilustrasi di word cloud di awal tadi, bahwa ada beberapa kata yang mungkin seperti ini, the, of, and, to. Kalau di bahasa Indonesia kita temukan kata di, ke, dan, atau. Nah, kata-kata tersebut itu tidak merepresentasikan apa isi dari korpus kita. Nah, itu kemunculannya sangat tinggi. Maka kata-kata tersebut akan kita buang di dalam stop word removal ini. Ini contoh
list atau daftar stop word removal dalam bahasa stop word ya, dalam bahasa Inggris, kemudian ini bahasa Indonesia. Kita lihat kemunculannya yang tinggi itu di masing-masing data dari Kompas, Wikipedia, Twitter, Kaskus ini. Kata-katanya sering sekali muncul tapi kita tidak dapat melihat sebenarnya apa sih pokok bahasan dari teks yang kita miliki gitu. Nah, kenapa stop word itu perlu dibuang ya? Yang pertama adalah kita mengurangi ukuran file kita, yang mana kalau kita proses keseluruhan file itu akan berat, akan sangat banyak, maka kita perlu reduce ya, perlu kurangi sehingga ukuran data kita itu menjadi lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan di sini dikatakan bahwa stop word itu tidak memiliki peran secara signifikan di dalam pencarian text mining. Kemudian juga dapat membingungkan di dalam retrieval system sehingga stop word itu perlu dihapus. Baik, yang terakhir kita lihat di sini ada beberapa teknik preprocessing lain yang kita bisa gunakan. Yang pertama, converting numbers into words or removing numbers, ini pilihan saja, sifatnya opsional. Bisa dilakukan atau bisa tidak dilakukan tergantung pada kasus yang Anda sedang selesaikan gitu ya. Mungkin di sisi lain kita butuh membuang angka, tapi di sisi lain kita juga tidak perlu membuang angka ya. Misalnya ketika kita memiliki data kebencanaan yang di situ kita butuh informasi berapa skala Richter. Nah, tentunya angka di situ tidak relevan kalau kita buang. Kemudian juga removing punctuation atau tanda baca. Ini juga mungkin kasus per kasus akan berbeda perlakuannya. Semisal tanda seru mungkin bisa juga tidak kita hapus kalau kita sedang menyelesaikan permasalahan terkait dengan sentiment analysis atau emotion detection gitu ya. Karena mungkin tanda seru itu memiliki nilai emosi. Kemudian juga removing white spaces, ketika kita menghapus stop word dan seterusnya tentunya ada tambahan spasi, yaitu kita bisa hapuskan supaya lebih lebih rapat gitu ya. Kemudian juga expanding abbreviations, tadi ketika kita memiliki kata-kata yang disingkat kita bisa expand kata-kata itu menjadi bentuk yang lebih baku berdasarkan kamus. Kemudian juga kita bisa menghapus URL, tapi ini juga kondisional. Kita lihat apakah URL itu memuat informasi penting. Kalau memuat informasi penting, nanti removing URLs akan bisa kita tetap tidak perlu kita buang. Kita tetap akan gunakan URL ketika di dalam URL itu ada informasi penting yang kita perlu ambil. Kemudian yang terakhir adalah removing non-ASCII characters. Nah, ini semua beberapa hal terkait dengan teknik-teknik preprocessing yang kita bisa lakukan di dalam text mining atau text analytics atau pengolahan bahasa alami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.